Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Ridwan Fahmi akan berbagi tentang AngularJS. Bagi teman-teman yang sedang ingin belajar AngularJS bisa mengikuti tutorial yang saya buat ini. Jadi AngularJS is a JavaScript framework. It can be added to an HTML page with a script tag. Jadi AngularJS itu merupakan JavaScript framework. JavaScript framework yang dibuat oleh Google. Jadi tentunya Google tidak main-main telah membuat AngularJS. Bahkan sekarang sudah ada yang versi 2. AngularJS extend HTML attribute with directive and binds data to HTML with expression. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan tentang AngularJS dan bagaimana cara penerapannya. Untuk penggunaan AngularJS sendiri, kita bisa menambahkan script secara online seperti ini. Di sini dibahas beberapa sesuatu yang sangat dasar. Ini nanti akan saya perjelas lagi dengan secara mendalam di tutorial berikutnya. Jadi AngularJS Extend HTML, AngularJS Extend HTML with ng directive. Jadi ini namanya ng directive. ng directive, ng directive app ini menandakan bahwa pendefinisian AngularJS application. The ng app directive define an AngularJS application. The ng model directive bind the value of HTML control input select tag area to application data. Jadi ng model digunakan untuk input select text area to application data. The ng bin directive bind application data to the HTML view. Jadi ng-bin ini di sini masih belum dijelaskan secara tetapi setahu saya ini digunakan untuk mengimplementasikan apa yang namanya itu expression. Jadi kita bisa menggunakan expression atau bisa ng-bin untuk mengeluarkan baiklah. Di sini juga kita dikenalkan dengan ng-init directive intelligent AngularJS application variable. Jadi digunakan untuk mendefinisikan, inisialisasikan variabel. Jadi dalam penggunaan AngularJS kita bisa menggunakan data.ng directive, min directive, atau langsung ng min directive. Semuanya nanti kita akan praktekkan. Angular expression ini jadi namanya expression. Ini ya expression tadi. Kita bisa menggunakan expression atau ng bind untuk menampilkan data. Baiklah, di sini kita dikenalkan dengan application juga. Angular Modules, define AngularJS application, AngularJS controller, dan ngF, ng controller. Untuk penjelasannya lebih lanjut nanti akan saya jelaskan di tutorial berikutnya. Untuk kesempatan kali ini langsung saja kita praktekkan ya. Saya menggunakan text editor. Di sini sudah ada AngularJS. Ini adalah script dari AngularJS yang sudah dirapatkan oleh Google atau sudah press agar kita tidak mengetahui, tidak bisa membaca script ini. Ini juga demi keamanan dari pencipta framework AngularJS tersebut. Baik, saya akan saya beri nama introduction.html. Jadi kemudian saya buat
Saya tulis ya judulnya, title-nya adalah belajar Angular JS. Di sini kita masukkan script. Ini kita hapus, kita ganti src sama dengan ini adalah mencari file angular.js.min. Oh, sorry salah. .min.js. Oke. Sekarang kita gunakan yang pertama tadi apa, pendeklarasian bahwa kita sudah menggunakan aplikasi AngularJS. Namanya ng-app sama dengan, untuk namanya kita kosongin aja dulu. Kemudian tadi kita sudah belajar ng-init, ng-model, ng-init, dan nanti kita akan praktekkan. Di sini saya akan tunjukkan input data teks. Kemudian di dalam input ini ada yang namanya ng-model. ng-model bisa digunakan di ini tadi. ng-model input select atau tag area. Jadi ini input ng-model sama dengan misalnya nama. Kemudian hasilnya kita bisa keluarkan di data binding expression atau expression. Di sini di expression ini nama. Oke, sudah selesai. Kita tes kode yang kita buat. Ini ya. Misalnya saya ketik maka ini sudah bisa mengikuti. Ya, sudah perfect, hasilnya sudah bisa dijalankan. Atau kita bisa menggunakan, saya akan tunjukkan, kita menggunakan ng-bin nama. Seperti ini juga bisa. Kita jalankan kodenya. Ya. Jadi ng-bin ini fungsinya hampir sama dengan data binding expression. Kemudian tadi kita sudah belajar apa lagi? ng-init first name. Jadi ng-init adalah directive initialize AngularJS application variable. Adalah inisialisasi. Jadi kita membuat sebuah inisialisasi tentang variabel. Contohnya adalah begini. Saya akan buatkan di sini. Saya hapus dulu aja. Oke. Ini saya satu. Engine is name sama dengan job. Jadi ini adalah nama sama dengan kerja. Jadi seperti ini, saya sudah punya variabel nama, kemudian saya keluarkan di sini, atau biar beda dengan yang ada di atas. 6
Oke, untuk penggunaan, oh ya, kita tadi di dalam expression kita bisa menggunakan operator penambahan, operator aritmatik seperti ini. Misalnya 5 tambah 5 akan menghasilkan berapa? Kita bisa menggunakan itu. Atau penambahan data bisa menggunakan seperti ini. Ya, dan lain sebagainya. Untuk modul dan kontrol nanti akan saya jelaskan lebih mendalam lagi tentang hal tersebut pada tutorial selanjutnya. Oke, untuk pengenalan cukup sekian dari saya. Untuk pengenalannya, sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.